Kamu yang sesat menciptakan aku masalahnya, tidak makanya saya aku, marah sama cuma kamu. Udah rohnya turun lah ada ya. di aku, Banyak rohnya belajar lah ada kau, di banyak aku yang belajar. menciptakan aku ini loh, aku ini Udahlah daging loh. turun lah. Aduh, Kau Logat nggak diem dulu memahami dong. agama, percuma kau jadi ini orang ngapain sih Kristen. dinaik-naikin ini? Host, turunin dulu, Logat host. diem dulu, Udah. Logat. Sama Kita lagi Kristen. berdialog enak-enak malah dinaikin lagi yang kayak gini. Host, tunggu Sama dulu si Kristen. Kristinnya. Udah saya bilang, biar fokus pembicaranya, jangan kau salah-salah bikin orang. Itu Oh, biar lu berarti jelas. Jadi saya memang sama kau dia bukan, jadinya. Iya, Biar bukan saya mau agama bahas sama Kristen. Juma dulu. berarti kau bukan agama Kristen jika kau Ngerecokin datang. Tapi yang nanti yang akan bertobat ini adalah 270 juta bangsa Indonesia ini akan mengikuti Yesus. Nah, kalau si Juma bertahan tetap akan menjadi guru, apakah dia bertahan kalau dia cuma nanti mengajar cuma 100 orang di Indonesia ini, apa 1000 orang? Karena nanti semua akan datang kepada Yesus. Seperti itu. Iya, Masalahnya tadi kan apa? Bapak tadi nyampaikan bahwa konsep sekarang ini lagi berdebat itu Bapak sedang menginjil, tapi bagi saya tidak sedang melihat Bapak sedang menginjil. Begitu loh, Pak. Mohon maaf, Pak ya, kalau saya salah. Gitu loh. Tapi kalau konteks Ya kalau memang Bapak salah. Memang Bapak salah. Tuhan aja bicara kok sama saya. Tuhan aja ngomong sama saya. Akan datang jutaan muslim, Tuhan ngomong ke saya loh. Nah, kalau lu nggak percaya Tuhan ngomong ke gua, ya udah itu udah gua leparangan lah. kalau Nah, Iya, tapi nggak validitas boleh bang, nggak boleh bang validitas. menginjili orang. Nah, yang itu sudah dia. tidak boleh Validitasnya menginjili orang yang Bapak, sudah beragama bang. validitasnya Bang Nuga, Bapak salah, berkata, validitas tidak boleh Bapak menginjili berkata orang yang sudah bahwa beragama. Tuhan berbicara kepada Bapak, validitasnya Aduh, apa? marah pendeta ini. Sedangkan kalau misalnya Pak Lugan apa tadi itu, Bapak Nabi tadi itu, Lugat timbunan. Lugat timbunan itu, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, konteks Kristen di Perjanjian Lama, semua nabi itu ada pengalaman rohani, pengalaman dengan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Islam itu hidayah. Tetapi hidayah itu harus validitas, valid, bukti. Nah, misalnya contoh, kalau kita lihat di dalam Nabi Elia, Nabi Elisa, itu semua ada bukti-bukti nyata, valid, kebenaran. Nah, ini nabinya dari mana? Saya juga nggak ngerti, Pak, gitu loh. Ini sepertinya Luga Tambunan ini sepertinya menyala terus. Apa ada yang perlu diperdebatkan, Bung? Atau ditanya, didiskusikan, silakan, Bung. Daripada saya bicara, Anda menyala terus, agaknya tidak enak. Tadi Alkitab itu tidak semua wahyu. Oh, Alkitab tidak semua Alkitab wahyu. itu tidak semua wahyu. Kamu salah Berarti ngomongnya. Berarti Anda bukan Kristen. Tidak. Berarti Anda bukan Kristen. Salah kamu. langit dan bumi itu udah jadi oleh Allah. Sebelum Yesus turun ke dunia, sebelum roh Allah itu. Kalau Bang Luga punya dalil itu Bu, di Kejadian 1 nomor 1 habis menciptakan roh Allah melayang-layang di atas air itu. Iya. Ayo lanjut Bang. Itu kan roh Allah, roh Allah yang menciptakan itu semua kan Allah. Kalau menurut aku, soal mungkin Bang Luga ini orang yang lebih mengerti dari aku Kristen, harus dia hafal ayat-ayat aku dengar tadi juga. Bukannya aku mau berpihak sama siapa, cuma meluruskan aja. Memang apa ya? Kalau menurut aku Yesus itu memang juru selamat ya. Utusan Allah sendiri, memang rohnya roh Allah. Kan semua kita nih roh Allah, cuma dia ibaratkan manusia suci. Yang jadi contoh buat umat-umat manusia, umat-umat Kristen, contoh yang baik di agama kita itu. Udah itu aja mungkin kalau menurut aku, soalnya aku nggak suka berdebat masalah agama kayak gini. Iya, cuma menjelaskan aja. Ya silahkan lanjut aja kalau suka berdebat masalah agama. Gini aja kalau buat Bang Juma juga, Bang Juma aku nggak tahu orang mana, apa dia apa mungkin. Sebenarnya gini aja, kalau agama kalian kan juga apa namanya meyakinkan Yesus itu sebagai nabi, nggak perlu juga kita apa namanya mengolok-olokkan Yesus masalah apa dia mati di kayu salib. Hargailah sesama itu.
Jangan nangis, Mbak. Ya. Kalau memang kalian meyakinkan Yesus sebagai nabi, taatinlah dia sebagai nabi seperti apa kalian menaati dengan nabi kalian yang terakhir itu yang namanya Muhammad itu. Mungkin gitu juga kami menaati Yesus sebagai juru selamat kami. Ya udah ya, selamat malam. Ya, Debat tapi di juga. sini Mbak Bu, Kristi. maaf Makasih kami ya. hadir di sini sebenarnya Keyakinan mau membela masing-masing ya. Yesus, Bu. Iya. Maaf, kami di sini mau membela Yesus. Bahwasannya Yesus itu di keimanan kami tidak pernah tersentuh dengan namanya senjata tajam sedikit pun. Secuil pun dari tubuhnya tidak pernah tersentuh oleh senjata tajam. Kami di sini membela Yesus, Bu. Kalau Ibu Iya, apalagi dipersembahkan ke dewa Molok itu nggak pernah. itu nggak pernah itu. Ini ya udah. Menurut keyakinan Mas Kembali lagi ke yang tadi ya. Karena dalilnya sudah ada, Bu, di Mazmur 91 nomor 12. Christine, udah dulu Christine. Malaikat Christine, saya- kamu diam dulu Christine. Orang lagi dialog, kamu Kalau jangan sampai ganggu-ganggu dia dulu. jatuh, Kamu diam dulu. iya. Nah, Atau salah-salah Christine, kamu diam dulu ya. Itu sampai Bang terjadi. Luga, Karena Bang mereka Luga, sudah kau menolak. orang Kristen Bang Sehingga Luga, kasihnya ada tidak akan- Kamu salah tadi masalahnya. Masalahnya kamu salah. Masalahnya bukan itu. Kamu bukan salah. membahas Kamu apa bilang yang Roh Kudus barat bukan dari pencipta. emosi Kamu juga. sesat, Christine. Lah, Kamu yang sesat menciptakan masalahnya. aku, Makanya saya marah sama aku, kamu. aku, Udah turun lah ya. Banyak belajar lah kau, banyak belajar. Aku ini loh, aku ini Udah lah, daging turun loh. lah. Aduh. Kau nggak memahami agama, percuma kau jadi Ini orang ngapain sih Kristen. dinaik-naikin ini? Host, turunin dulu host. Udah. Sama Kita Kristen, lagi Mbak. berdialog enak-enak malah dinaikin lagi yang kayak gini. Host, turun dulu si Kristinnya. Udah saya bilang, biar fokus pembicaranya, jangan kau asal-asal bikin orang. Itu biar lu Berarti jelas. Jadi saya iri sama dia jadinya. Biar kan saya mau bahas sama Juma dulu. Berarti kau bukan agama Kristen. bukan kau Ngerecokin datang. Ya udah maaf ya Mas ya ganggu. Mungkin Bang Luga ini bukan Udah agama turun aja Kristen. dulu, jangan ganggu orang lagi debat. Nah, orang ngerecokin aja. Luruskan, makanya waduh Tuhan, mulutmu melebihi mulut ibu aku aja nggak ada mulut. Memang sengaja dinaikin orang Kristen biar buyar. Ibu Sengaja aku dinaikin aja orang yang Kristen biar buyar anaknya acaranya. banyak tuh mulutnya nggak kayak kamu. Host, turunin dulu dianya. Orang pengen ngomong disuruh turun dulu. Bang. Kalau nggak mute dulu deh. Dia macam-macam. Iya, dia ini ngeganggu masalahnya. Kalau ngeganggu jangan suruh naik. Ini orang Islam ini kok gini ya? Bukan ngeganggu. Maksudnya sengaja dinaikin Kristen biar kacau. Kan sama Kristen gimana sih? Mbak Kristen Saya ini orang Kristen loh. Bukan sesama Kristen, dia mengganggu masalahnya. Nanti aja dinaikin. Saya kan belum selesai bicara. Sabar, Nanti Bang Luga. naikinnya. Itu teman-teman Kita Anda nggak itu butuh memberikan orang di koin sini kepada debat. masih memberikan koin itu ya, sabar. Tunggu 1K mungkin. Nggak butuh, kita nggak butuh koin, kita butuh kebenaran di sini. Teman-teman Islam Anda yang memberikan. Kalau orang lagi debat, sengaja dinaikin Kristen. Bang Luga, mendingan kau berdoa dulu Bang Luga, dinginkan hatimu Bang Luga, berdoa dulu masuk kamar, berdoa baca Alkitab ya. Ya, siram Dinginkan terus, hatimu siram dari teman-teman. api amarahmu Kasih itu, Bu Christine, api ya, amarah disiram itu. terus, ya. Api Mantap. amarah yang ada di hati Bang Juma di pikirannya itu api amarah setan, bukan api amarah Tuhan. Ayo Ya, kali lima, api kali amarah lima, setan. kali lima. Paus. Kasihkan Bu Christine, silakan. Budaya debat Nggak bisa sengaja. mengendalikan Udahlah. Masya Allah. itu api setan hingga engkau nggak bisa Ya mengendalikan udahlah, dirimu. terserah kau lah. Rasakan mungkin kau 1K, kenapa 1K, keren. Kalau orang Kristen yang menaati agamanya nggak ada dia memperdebatkan masalah agamanya hingga memojok-mojokkan yang lain. Oke, udah. Dia bukan Sengaja dia naikin Kristen biar nggak terjadi debat dengan secara Muslim. sehat dan baik. Pakai Sengaja logika. ini mengganggu. Jangan pakai amarah. Orang pakai kita lagi logika. nginjilin orang, dia malah khotbah-khotbah. Bang Luga berpikir secara sehat, secara jasmanimu, ya. Dah, selamat malam. Ya kau biara ngomong sih masalahnya. Kristen ya. Dipelihara sama host tuh masalahnya di sini. Malam. Dipelihara sama host ya. Allah, barakallah Bang Obe Mas. Orang debat malah cara. Mbak Kristen mau istirahat dulu di bawah. Mbak Kristen Ya, bentar, Bang. turun dulu bentar ya. Moga Bang Luganya Makasih ya, Mbak diberkati. Kristen ya, Amin. adekku ya. Kristen. Itu tuh adekku tuh yang begitu dia baik. Orang
Masa dibilang bukan pencat? Yo, Keluarga dapat ngapain pencerahan nggak? kamu? Lanjut. Maaf ya Mbak Christine, turun dulu ya. Nanti Bang Bang Luganya Luga nangis soalnya. dibilangnya rosetan katanya dalam dirimu, Bang Luga. Nggak malu lu ngerecokin orang. Lancang dia, Bang. Lanjut. Seorang nabi dibilang gitu. Masa dibilangnya rosetan di dalam diri Bang Luga? Kan kurang ajar. Makanya saya bilang ya, saya jujur aja ngomong, nanti yang akan dipakai Tuhan itu adalah sebenarnya justru yang muslim-muslim ini yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman. Jadi makanya saya itu kenapa lebih banyak saya berinteraksi dengan muslim, karena Tuhan ngomong ke saya, nanti yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jadi sebenarnya orang-orang muslim inilah yang saya lihat belajar debat itu paling rajin. Kita lihat komal-komal itu semua rata-rata komal muslim semua. Dan mereka itu debat terus. Dan Tuhan itu senang. Artinya dia tuh dicari. Nah beda sama orang Kristen. Orang Kristen itu kalau suam-suam kuku, dia akan tergeser nanti mereka. Jadi jemaat. Nah nanti yang jadi pendeta-pendeta itu adalah dari muslim ya. Akan banyak yang dari muslim nanti yang akan dipakai Tuhan. Makanya kemarin saya ngomong gitu di Komal Kristen, itu marah tuh siapa tuh si Desi tuh, langsung dimatiin komalnya. Saya lagi ngomong langsung dimatiin. Ada pendeta-pendeta di situ. Karena kenapa? Karena satu, kesungguhan orang dalam mengenal Tuhan itu Tuhan lihat. Bukan masalah dia udah Kristen malah dia santai, malah dia ini kan nggak pernah debat, datang langsung khotbah nasihatin orang baru turun, kan itu kan nggak ada sopannya. Dia nggak tahu bahwa kita lagi berjuang memperkenalkan Tuhan gitu loh. Makanya saya tidak terlalu tertarik gitu loh untuk mengajak orang-orang Kristen, sebagian ya, memang tidak semua. Karena orang-orang Kristen ini nanti banyak sekali yang akan yang seperti apa tuh yang Matius 7 ayat 21 itu. Tuhan kami udah bernubuat demi namamu. Lempar ke neraka ya, Bang Luga. Iya. Waduh. Nah, gini, satu bulan yang lalu saya dapat mimpi Tuhan bilang bahwa suruh para pendeta membangun hall minimal 10.000 sampai 20.000 seat. Kenapa Tuhan saya bilang? Karena akan banyak muslim yang akan datang menyembah Yesus. Lalu saya lihat Timur Tengah itu datang semua menyembah Yesus. Lalu saya ditunjukkan Yesus pada waktu Petrus ingin menjala ikan. Tuhan bilang, jala ikan sekarang. Si Petrus bilang, aduh Tuhan, udah sepanjang malam kami menjala, tapi kami nggak dapat ikan. Tapi karena Tuhan bilang, dan apa yang terjadi itu Kemasukan itu jalannya sampai terkoyak ya. Nggak tahu di dalam apa biasanya, ya mungkin ikan mas atau ikan jaring. Ya sudah digoreng enggak? Gitu. Nah, selamat malam Pak Walter, bentar Bang. Pak Walter bentar disapa. Ikan yang artinya dia tangkap di danau, ditangkap di danau itu banyak sekali. Gitu. Enak suaranya nih Pak Walter, mantap. Tolong naik. Jangan naikin Kristen yang bakal ngelawan gua, jangan, karena memang banyak sekali para pendeta dan orang Kristen akan tersingkir. Nah, itu kemarin aja ya, bukber, bayangin, gua telepon 10 orang Kristen, satu pun nggak ada yang ikut gua. Waktu kemarin bukber, gua bilang, ya sebentar dulu. Sebentar. Ya. Iya lo guys. Kok jadi lo yang ngatur sih? Bukan berarti Kristen. Sebentar. Bukan berarti Kristen jadi sepaham sama gua. Kan gua udah bilang bahwa yang terdahulu kemudian gitu loh. Tapi ada juga memang kategori guru-guru palsu yang akan sampai matinya tidak bertobat. Ya semoga lah itu bukan Juma ya. Ada juga kelas-kelas guru palsu yang memang dia sampai matinya nggak bertobat. Tapi yang nanti yang akan bertobat ini adalah 270 juta bangsa Indonesia ini akan mengikuti Yesus. Nah kalau si Juma bertahan tetap akan menjadi guru, apakah dia bertahan? Kalau dia cuma nanti mengajar cuma 100 orang di Indonesia ini, apa 1.000 orang? Karena nanti semua akan datang kepada Yesus seperti itu. Udah, ganti Bang Walter. Bang Walter, selamat malam, silakan. Selamat malam.
Terima kasih. Semoga sudah ini gabung. tidak ngelawan gue ya. Oh, enggak lah. Rohnya biasanya oke. Enggak, saya Semoga cuma ini yang datang satu ini tidak melawan gue. Capek ngelawan gue. enggak Karena lah, biasanya jangan. Kristen datang recokin doang. Gue lagi debat datang recokin. Gue lagi debat datang recokin. Bukannya ikut menginjil gitu, tapi datang recokin gitu. Oke, silakan. Ini Kalau pastor siapa nih? Pastor Walter. Coba. Oke. kalau dalam kekristenan itu menginjil itu tidak. Kalau kekristenan itu menginjil bukan seperti, mohon izin ya Pak Luga Tambunan ini. Menginjil itu dalam bahasa asli Yunaninya kan itu adalah evangelion yang dilatar belakangi oleh cerita di Romawi kalau ada peperangan, kemudian terjadi kemenangan, maka ada prajurit yang datang ke kota Roma dan menyampaikan kabar baik seperti itu. Jadi menginjil itu kepada orang-orang Muslim. Saya kurang setuju ya kalau menginjil kepada orang-orang Muslim. Jadi kadang-kala kenapa stigma kekristenan di Indonesia menjadi begitu rusak, karena ada satu persepsi yang mendasari pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen pada umumnya bahwa menginjil itu harus kepada orang Muslim. Begitu loh. Padahal sebenarnya di dalam Alkitab itu ada 3 prinsip dalam hal penginjilan, yaitu kepada mereka yang hidup di dalam dosa, dan yang kedua mereka yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Ini dalam konteks Kristen loh Pak ya. Mereka yang sudah mengenal Kristus tetapi mereka masih hidup di dalam dosa. Baru yang ketiga adalah mereka yang sebenarnya orang-orang Kristen sendiri, yang bergereja, yang beribadah, yang perlu terus diberikan pemberitaan-pemberitaan kabar baik. Itu aja sih Pak kalau saya. Kalau konteksnya menginjilnya Bapak Luga. Jadi kalau menginjil Muslim nggak boleh berarti Pak ya? Kalau menginjil kepada Muslim berarti nggak boleh berarti ya? Saya kan tidak bilang boleh atau tidak. Saya kan bilang dalam konteks Kristen Pak. Begitu loh. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak. Jadi Luga kalau Tambunan, perdebatan ini boleh apa enggak? Gitu aja, langsung aja ke intinya. Kalau saya- Perdebatan ini boleh apa enggak? perdebatan sih boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi kan tidak. Yang jelas ngomongnya. A, B, B. Boleh apa enggak? Boleh. Oh, boleh. Jangan Boleh. ngegas. Nah, udah, kalau Tapi- boleh ya udah. Tapi kalau kepalanya. boleh kan begini loh Pak Luga Tambunan dan teman-teman. Boleh karena dalam artian kita kan dialog. Di sini kan jelas ada dialog, ada interaktif. Kita ini kan- Itu masalahnya apa Pak? Masalahnya apa? Harusnya Bapak datang. Ya. Harusnya kan datang. Lugan Iya, Masalahnya tadi apa? Bapak tadi nyampaikan bahwa konsep sekarang ini lagi berdebat itu Bapak sedang menginjil, tapi bagi saya tidak sedang melihat Bapak sedang menginjil. Begitu loh Pak. Mohon maaf Pak ya kalau saya salah. Gitu loh. Tapi kalau konteks Ya kalau memang Bapak salah. Memang Bapak salah. Tuhan aja bicara kok sama saya. Tuhan aja ngomong sama saya. Akan datang jutaan Muslim. Akan datang jutaan Muslim. Tuhan ngomong ke saya loh. Nah kalau lu nggak percaya Tuhan ngomong ke gua, ya udah, itu udah gue lepas tangan lah. kalau Nah, Iya, tapi nggak boleh bang, nggak boleh bang menginjili orang. Nah yang itu sudah dia. Tidak boleh validitasnya menginjili orang Bapak, yang sudah beragama bang. validitasnya Bang Luga, Bapak salah, Bang. berkata, validitas Tidak boleh Bapak menginjili berkata orang yang sudah bahwa beragama. Tuhan berbicara kepada Bapak, validitasnya Aduh, apa? para pendeta ini. Begini loh Pak, Makanya Gini loh Pak Lugan, boleh saya jelaskan sedikit? Alkitab itu adalah firman Allah. Itu kan dalam konteks tradisi teologi Kristen Pak. Gitu loh. Dalam doktrin Kristen. pendeta mau ngajarin Nabi lagi nih. Pendeta mau ngajar Nabi lagi. Dengerin dulu Pak, supaya saya enak lah kita ngomong, supaya konteks debatnya jadi nyaman. Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau dalam 2 Timotius 3:16 dijelaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi para penulis-penulis kitab, mulai dari kitab Taurat sampai kitab Injil, itu semua ketika mereka menuliskan itu ada di dalam ilhaman Roh Kudus, di dalam ilhaman Roh yang berkonteks pada masa itu juga sampai relevan pada masa kini. Kemudian Ya di dalam- pertanyaannya Tuhan bicara nggak Dengar dulu. kepada Bapak?
Dengar dulu Pak. Makanya Pak saya bilang Tuhan dengar bicara dulu. nggak? Makanya dengar dulu Pak. Oh, Bang Luga saya turunin loh kalau nggak mau ini. Nggak Dasar gantian. doktrin Kristen Ayo, itu Nggak mau dengar Alkitab. suara Tuhan. Alkitab adalah firman Allah, Pak. Itu sudah final, sudah wahyu terakhir. Nah, kalau ada suara Tuhan Nah lagi ke terus Bapak, apa lagi? itu kan wahyu terakhir. Alkitab adalah firman Allah. Ah. Kalau ada suara Tuhan lagi ke Bapak, berarti ada wahyu kedua. Berarti begitu, Pak. Berarti Alkitab yang Bapak pegang sekarang itu tidak fix merupakan valid data kebenaran yang mutlak. Berarti masih perlu ditambah dengan kebenaran yang kedua, yaitu suara Tuhan melalui Bapak. Ya sudah hilang toh. Jadi mohon maaf ya. Dari tadi dia salah ngobrol terus Bapak-bapak ya. Mohon izin saya. Halo. Lanjut aja Pak. diskusi. Iya, maksudnya Lanjut, saya Pak. dari tadi mungkin dia marah-marah terus. Saya dari tadi suka juga dengar, cuma kok emosi-emosi terus. Padahal juga saya ketika mendengar dari bapak-bapak, mulai dari teman-teman bertanya, saya juga sangat menyimak dan pertanyaan-pertanyaan itu berisi nilai-nilai yang juga saling menghormati satu dengan yang lain kok. Juga bukan debat-debat di sini kan, bukan debat-debat untuk apa namanya? Debat-debat kusir toh. Kalaupun tidak ada titik temu, juga kan tidak mengapa, karena agamamu agamamu, agamaku agamaku, kan begitu toh Pak ya. Seperti itu Pak. Betul, betul. Iya, jadi saya Lanjut, juga Bang Juma. Bang Juma. Iya, Pak. Udah kelar, Pak, belum? Tadi Ya. ada kalimat yang sedikit menggelitik saya iya. ketika Bapak kemudian sedikit menasihati Bang Luga yang memang orang ini mengaku seorang nabi gitu ya. Yaitu perkataan Bapak bahwasanya manusia berdosa gitu ya. Agar kemudian menjadi Kristen itu yang menghindari perbuatan dosa gitu. Kalau tadi dia sampaikan nabi. Nabi dalam konteks Islam dengan konteks Kristen kan dua hal yang berbeda Pak, begitu loh. Kalau di dalam doktrin Kristen, nabi itu prophet. Jadi penyambung lidah Allah yang menyampaikan kebenaran Allah kepada manusia dan menjadi jalan utama daripada manusia untuk bisa mengenal kebenaran. Jadi Allah tidak langsung berbicara kepada bangsa Israel misalnya di dalam perjanjian lama, tetapi Allah memilih satu orang yang itu disebut dengan nabi. Makanya kan ada Abraham yang menjadi suara penyalur suara kepada bangsa Israel. Nah, sedangkan kalau misalnya Pak Lugan apa tadi itu Bapak Nabi tadi itu Luga Timbunan itu, kalau kita lihat di perjanjian lama, konteks Kristen di perjanjian lama, semua nabi itu ada pengalaman rohani, pengalaman dengan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Islam itu hidayah. Tetapi hidayah itu harus valid bukti. Nah, misalnya contoh, kalau kita lihat di dalam Nabi Elia, Nabi Elisa, itu semua ada bukti-bukti nyata, valid kebenaran. Nah, ini nabinya dari mana? Saya juga nggak ngerti Pak, gitu loh. Iya. Nah, baru kalau di dalam konteks perjanjian baru, nabi di dalam konteks perjanjian baru itu harus mengalami pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu dalam konteks Kristen, Pak. Nah, dia akan bernubuat. Nah, nubuatan itu pun harus didasarkan pada Alkitab. Jadi dia tidak boleh lari dari Alkitab. Jadi tidak bisa begini, nanti kamu mati loh, nanti saya mendapatkan penglihatan 200 juta orang muslim akan bertobat. Nah, ini kan lucu Pak. Datanya mana? Itu masih sesuai dengan Alkitab apa enggak? Kan begitu. Makanya dari tadi saya kok seperti seperti kaget dengan istilah-istilah yang dimunculkan oleh Bapak Ligun tadi, timbunan tadi, luga timbunan, dan semua kata-kata itu kan semua memiliki definisi-definisi tertentu, definisi-definisi. Misalnya kalau saya ngomong kebenaran, tentu memiliki definisi. Nanti kita nggak boleh dong orang sembarangan ngomong kebenaran, tapi kita nggak bisa memberikan definisi yang jelas mengenai kebenaran.
Nah itu aja sih Pak. Tadi saya cuman eh, agak terusik dengan pernyataan-pernyataan, apalagi mendapatkan suara Tuhan bahwa ada 200 juta orang Muslim di Indonesia yang akan bertobat. Kan itu kalau di dalam undang-undang pun sendiri kita tidak boleh menginjil orang Muslim. Saya punya banyak teman-teman orang dari sejak saya kecil, waktu saya kan orang Manado Pak ya. Oh Orang iya Manado. iya Pak ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya juga mengalami sendiri kalau di Manado itu yang paling ramai itu Hari Raya Ketupat kan, paling ramai. Jadi saya masih dari sejak kecil, walaupun kami mayoritas, sejak kecil saya sudah dengan teman-teman saya itu sudah pergi ke rumah teman untuk bikin-bikin ketupat buat makan bersama. Kalau Natal kadang-kala teman saya bersih-bersih rumah kami juga. Jadi saya sayang juga sama orang Muslim, kemudian tiba-tiba begitu beraninya di depan banyak orang Muslim menyampaikan 200 juta orang Muslim akan bertobat. Nah ini kan tidak ada sopan santun dalam kondisi beragama. Seperti itu Pak Bang Suma yang saya hormati, supaya tidak mohon izin kalau saya salah bicara, tetapi saya selalu kalau dalam bersosialisasi dengan masyarakat, saya selalu pakai prinsip dari Nabi Muhammad SAW, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau dalam prinsip berdiskusi, dialog agama, saya lebih senang dalam kedewasaan untuk saling mencari tahu, mengetahui satu dengan yang lain, supaya bisa saling menghargai, menghormati. Kan seperti itu Pak. Lebih nyaman. Misalnya kayak tadi Bapak Revano Bramasta bertanya-tanya, saya ikut menyimak. Oh, cara pandang, cara berpikir orang Muslim kepada orang Kristen itu seperti ini. Kemudian sehingga saya jadi lebih tambah hormat sama orang Muslim seperti itu. Jadi kemudian langsung ditembak-tembak aja begitu seperti tadi orang, apalagi memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak berdasarkan doktrin Kristen, yang tidak berdasarkan. Nah, misalnya bisa menjelaskan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tentang Tritunggal. Nah itu kan mau sampai bahkan mohon maaf ya, sampai di dalam konteks kekristenan pun sampai hari ini masih terjadi perdebatan. Begitu. Iya, dia sudah dinubuatkan Bang. Bapak Nah, iya. baca di kisah para rasul, di kisah para penghayal. Pasal Nah, 1 jadi- nomor 2, akan datang bagimu seorang nabi dari keturunan Batak berinisial L. Makanya kan kayak Ibu Sinta tadi, mungkin masih banyak juga teman-teman yang lain, mungkin masih banyak teman-teman Kristen juga yang lain, mungkin akan akan terusik karena pernyataan-pernyataannya itu tidak berdasarkan doktrin Kristen. Seperti itu Pak. Misalnya Selamat malam Bang Paulus. ya. Malam Bang. Mental dulu. kabur. Lanjut. Iya udah Tadi. dibuatkan dia Bang di kisah para penghayal Bang. Kisah para penghayal itu tadi ayatnya pasal 1 nomor 2. Akan datang bagimu seorang nabi dari suku Batak berinisial LT gitu. Karena Bang Luka ya guys. karena memang kalau di dalam konteks orang-orang Kristen sendiri, memang saya juga bukan mengkritik kepada pendeta-pendeta khususnya, tidak, tapi saya kadang-kadang kalau lihat juga di orang-orang Muslim itu hebat-hebat lah kalau dalam hal menindoktrinasi. Itu bagus sekali, sangat kuat sekali. Mulai dari kecil anak-anak Muslim itu sudah sholat, sudah diajar dengan detail. Nah kita memang kekristenan kadang-kadang cuman kayak nonton 1 detik di 1 menit di TikTok, seakan-akan Alkitab kita sudah tahu semua, kan begitu Pak. Jadi padahal Alkitab itu teologi Kristen itu padat sekali pembahasannya. Saya kasih contoh aja ke Bapak. Misalnya teologi di dalam Alkitab itu ada namanya sistematika teologi. Pasti akan belajar yang namanya kristologi, pelajaran tentang Kristus. Kalau kami pernah belajar Islamologi. Di Islamologi juga kami belajar Islamologi dengan baik. Nah, di Kristen itu ada kristologi, pelajaran tentang Kristus Yesus. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kenapa dia disebut dengan Tuhan,
Apakah dia diangkat jadi Tuhan? Itu ada pelajarannya khusus, namanya pelajaran Kristologi. Saya belajar itu 2 SKS. Itu masih semester 1. S2 pun sama, masih pelajari sama. Baru ada pelajaran teologi appropriate, pelajaran tentang Allah. Baru ada pneumatologi, pelajaran tentang Roh Kudus. Baru ada eklesiologi, pelajaran tentang gereja. Ada eskatologi, pelajaran tentang akhir zaman. Jadi ruang lingkup pelajaran-pelajaran Kristen itu banyak sekali. Nah, tiba-tiba ada seorang yang mengaku-ngaku nabi bicara tentang Roh Kudus. Padahal dia sendiri tidak menguasai mata pelajaran doktrin Kristen tentang Roh Kudus. Nah, itu kan jadinya asal ngomong. Jadi asal ngomong, asal menyampaikan, sehingga kami yang mendengar, ya saya agak terusik. Iya, karena seperti Bapak lah, kalau misalnya Bapak mendengar ada orang yang tiba-tiba kok jadi ustadz, nggak tahu dari mana, lulus pondok pesantren, nggak tahu, nggak bisa baca surat pun nggak bisa, tiba-tiba sudah ngomong tentang Islam, pasti terusik tuh Pak. Kamu ini sedangkan nggak tahu apa-apa kok sudah berani-beraninya ngomong seperti itu. Makanya itu Pak. Dari Iya. kemarin tuh dia mengatakan kalau sebenarnya Roh Kudus itu lebih besar pada hakikatnya daripada bapaknya. Makanya dia mengaku sebagai rasul, dia dapat itu Pak, dapat hidayah. Nah, itu kan berarti kan dia tidak mengerti, berarti dia seperti saya katakan tadi, dia tidak mengerti dasar doktrin Kristennya. Mohon izin itu aja supaya saya sampai merasa lucu yang lihat ini Pak Timbunan tadi. Tapi mohon izin saya lanjut aja, sebab saya masih harus mengajar lagi ini. Oke. Ya, saya mohon izin Pak ya, saya menghormati, tapi sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat Iya, iya. semua, mudah-mudahan insya Allah Mohon maaf lahir dan melalui batin. dialog-dialog Kristen, dialog-dialog begini bisa saling membuat kita saling menghormati satu dengan yang lain. Thank you semuanya ya. Oke, Oke. makasih, Pak. Malam Bang Jack. Suaranya Malam, silakan Bang Jack. Enggak, saya muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya turun bang. Aku mau mendengar master. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari bawah ya, wabarakatuh. Bang. Soalnya Salam yang Kristen kenal dua Bang di Jack. atas nanti. Siap bang Zuma, siap bang host. Lanjut bang host. Ya. Aduh, maafkan saya Bang Luga. Anda jadi timbunan hampir 1 jam. Ntar Zi, waktunya belum Zi, dia mau nektar ya. Kangen aja sama Bang Juma Zi, ntar ah. Waktunya waktu orang Kristen dulu. Long ingus, Apa? Ya. ingus Malam, panjang. Bang Long. Iya. Aduh, turunin aja, Assalamualaikum Bang. Saya warahmatullahi fansnya wabarakatuh. Luga Bang, tapi dia udah nggak ada, kecewa saya. Waalaikumsalam fansnya Luga. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Luga nabi ngeri itu Bang. Ngeri Bang sedap. Luga ada kan? Silakan mungkin mau tanya-tanya sama Bang Juma dulu lah. Silakan lah 5 menit silakan lah. Mau nanya-nanya dulu. Enggak, itu aja minta opininya Bang Luga terhadap Bang Luga, Bang Zuma terhadap Bang Luga itu kayak mana? Bener nabi kah Bang? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah ada nabi kayak gitu. Tapi syaratnya sudah dipenuhi, katanya penuh dengan Roh Kudus Bang. Ya itu pengakuan. Suaranya Bang, suaranya Bang Long. Sudah disebutkan pada saat juga naik. Bahwasannya Kalau ini kalau temanya dia jadi dia bahaya. seorang nabi harusnya menerima firman. Ya kan? Al-Qur'an menjelaskan seperti itu. Jika ada seorang nabi, maka Allah akan berbicara, Tuhan berbicara kepada dia melalui tabir, melalui perantaraan malaikat dan seterusnya. Dan perkataannya itu bisa diuji oleh zaman, diuji oleh ilmu pengetahuan, diuji oleh apapun yang kemudian yang tidak bisa melumpuhkan sifat dari wahyu itu yang diterima itu. Tapi kan Bang Luga ketika dia memberikan narasi tentang konsep ketuhanan aja dibantah oleh teman-teman Kristen. Kayak mana mau disebut nabi kayak gitu? Ajaran baru Bang Zuma. Iya, ajaran baru. Masih berlaku nubuatan Matius 7. Datang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Makanya beberapa hari yang lalu katanya dia lagi mimpi dapat
ilham lagi dari Tuhan. Waduh. Parah ini. Bang Lalong Islam apa Kristen Bang Lalong? Alhamdulillah sudah Muslim bang, Islam. Oh iya, mau disampaikan nggak? Silakan 3 menit 4 menit nanti biar ganti nama yang Kristen di bawah. Bang, emang ada Bang Luga, ada Mas Luga ya di bawah ya? Kalau ada naikin aja, saya ganti. Banyak yang penasaran dengan Bang Luga ini. Itu saya kemarin lihat Bang Luga ngurus akte kelahiran, mau ganti itu kelahiran Antioquia katanya Bang. Waduh. Kelahiran. Oh iya, Tabe. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saudara. Iya, saya Gimana dari Makassar Bang Luga. Tapi Ya, kalau saya sekarang di juga Sumbar. diturunin aja. Iya. Biar kasih kesempatan yang Alhamdulillah. lain. Iya. Kasih ya Bang. Saya follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Di mana? Bang Loginus, ada yang mau nanya-nanya lagi lah, silakan lah. Kepada di bawah. Enggak, udah itu aja Bang soal Bang Luga tadi ada lucu-lucunya, lumayan menghibur. Jadi tertarik saya mau nanya-nanya sama Nabi tadi. Coba aku penasaran nih. Ini penyengket Yesus katanya mau nantangin Bang Juma dari tadi nih ngomong katanya. Saya penombak Yesus. Enggak ini. Selamat Yaudah, malam, Bang pengikut Yesus. Iya, Malam Bang. Iya malam. Dari Kristen Bang, Islam? Tadi sebenarnya mau nanya sama Bang Luga, masih ada nggak dia di bawah tuh? Oh, dari Islam berarti? Enggak, mau nanya juga sama Bang Zuma, mau nanya. Oh ya udah silakan. Tapi Bang Luganya udah nggak ada. Ada Bang Juma. Biar kita sambil lucu-lucuan biar nggak tegang kita. Ya kalau memang Bang Luga nggak naik nggak apa-apa, saya turun lagi aja. Saya mau nanya ke Bang Zuma sama Bang Luga. Kalau nggak ada salah satu ya saya nggak nanya, nggak apa-apa. Iya silakan ke Bang Juma dulu boleh. Salam kenal pengikut Salam. Pengikut Yesus. Salam kenal Bang Zuma ya. Dari sekte mana Bang? Saya pengikut Yesus. Oh iya. Tadinya mau nanya sama Bang Zuma, mau nanya sama Bang Luga, cuma salah satu nggak ada ya saya nggak jadi nanya. Oh gitu. Ya, Jadi biar kalau adil pengikut lah ya. Yesus itu jadi ambigu tadi jadinya. Karena orang Muslim itu bisa juga disebut sebagai pengikut. Karena Terus kalau orang Kristen itu bisa juga pengikut Yesus atau enggak? nggak bisa. Mereka bukan pengikut. Mereka pentuhan, Bang. Pentuhan Yesus tapi pengikut Paulus. Itu yang benar. Oh gitu ya. Masih ada nggak sih Bang Luga di bawah itu? Bang, abang mau turun? Selamat malam Bang Div. Mbak apa nih? Turun aja. Salam kenal ya, Bang. Pengikut Yesus salam kenal ya. Sama salam kenal juga Bang ya. Siap. Itu tadi saya mau ngomong sama Bang Luga, Pak Koro-Koro itu Bang Luga itu. Pak Koro-Koro. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang ya. Makasih. Apa artinya itu Bang Zuma? Ya, makasih banyak. Saya enggak tahu artinya, cuman saya ingat anak Batak yang dialog debat dengan saya selalu mengatakan itu. Ini ada suara korok-korok kata dia. Bukan bahasa Batak tapi itu. Selamat malam Mbak Dive apa Abang nih Mbak Dive nih. Malam Mbak. Suaranya mana suaranya? Katanya mau naik. Halo, aduh naik kok pada tidur ya? Gak tidur itu Pak Nabi. Kena roh itu, ayo Mbak Diva ngomong lah, silakan. Ripka saya belum yang lain. Nabi Luga Timbunan. Tadi saya cuma bercanda bilang Luga Timbunan. Bapaknya tadi itu terus-terusan mengatakan Timbunan. Mbak Dive, gak ada suaranya. Kalau nggak ada saya turunin dulu ya. Ya. Malam Bang Damai Macan.
Malam. Oh, Wis. cewek. Aduh. Assalamualaikum dari Islam Kristen. Ya malam. Waalaikumsalam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan ke Bang Juma? Silakan sebentar ya. Itu nyari-nyari yang Kristen. Yang Kristen aja yang naik dulu lah, jangan yang Islam dulu. Ntar malaman baru Islam. Ayo silakan, Mbak. Mbak, silakan Mbak. Ada yang mau disampaikan dengan Bang Juma, Pak? Kangen-kangenan apa-apa gitu? Ke yang lain kali. Kalau dariku salam kenal aja. Salam kenal, Mbak Damai. Mbak, grogi apa gimana? Grogi sama Bang Juma. Terlalu ganteng apa? Enggak lah. Beliau salah Gimana? komat. Tergantung ini, tergantung Bang Juma nih. Luga mau dinaikin lagi nggak Bang? Daripada nggak ada yang lain. Iya. Bentar. Koko Cian, bentar. Koko. Mbak silakan Mbak, ada yang mau nyampein silakan 2 menit waktunya saya kasih nanti biar tukar sama yang Kristen. Udah turun Bang. Oh udah turun. Ya. Selamat malam Bang Anonim. Ya, selamat malam Bang. Oke. Silakan ada yang mau ditanya dengan Gurunda Juma, silakan. Baik, saya sebenarnya bukan untuk bertanya naik ke sini cuman saya sedikit resah, gelisah mendengar banyak hal perdebatan, banyak hal diskusi, banyak hal yang diperbincangkan dalam platform media sosial seperti TikTok. Saya bukan menggurui Bang, saya bukan untuk mengatakan inilah yang benar atau apa. Cuman saya hanya memberitahu semesti hal seperti inilah konsep yang ada dalam kekristenan. Begitu, baik itu Kristen Protestan, Katolik. Assalamualaikum. Oh iya, bentar Bang. Salam. Dan juga dengan Ortodoks dan lain sebagainya begini Bang. Cuman kan dari ketika kita merunut sejarah banyak kemudian pertentangan dalam gereja yang menyebabkan sampai pada saat ini banyak didominasi, banyak seakan-akan kutub lah kita katakan Bang ya. Cuma saya mengatakan seperti ini Bang. Begitu juga mungkin sebagai pengetahuan atau pembelajaran bagi teman-teman yang ada di bawah bahwa kita mesti paham bahwa konsep ketuhanan dalam Kristen itu unik. Artinya berbeda dengan konsep ketuhanan yang saudara-saudari pegang, yang saudara-saudari pahami. Bahkan dalam gereja Kristen sendiri pun terkadang ada ajaran-ajaran yang membenarkan dengan sendirinya ajaran seperti inilah yang benar. Saya kira itu hal yang lazim, tetapi saya kira perlu dipahami jikalau lintas iman seperti ini. Tapi sebelumnya Bang, mohon maaf disclaimer, saya maksudnya menghargai, mengapresiasi apa yang para saudara-saudari buat sebagai tanya jawab, sebagai pembenaran atau apapun. Tetapi saya mengharap tidak menjadi ajang untuk menghujat, mengejek atau memojokkan atau mendiskreditkan ajaran atau kepercayaan orang lain. Itu disclaimer saya Bang ya. Saya tidak meminta orang abang untuk tidak melakukan hal yang demikian. Jika menurut orang abang itu memberi makna, itu bagus saya kira Bang. Tapi kita kembali ke yang tadi. Pertama tentang konsep ketuhanan. Jika kita berbicara tentang konsep ketuhanan dalam tradisi Samawi, baik Islam, Yahudi maupun Kristen, itu kan kita harus mengakui kita berutang kepada saudara-saudari kita yang Yahudi begitu kan. Tetapi kemudian dengan kehadiran Yesus kemudian semakin tampak jelas bagaimana konsep tentang ketuhanan itu. Itulah konsep yang dipegang, yang dipahami oleh itulah yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Begitu juga dengan abang-abang mungkin saudara-saudari.
Tapi kemudian tentang konsep tentang Yesus yang adalah manusia dan Allah itu terkadang kan menjadi pertanyaan juga. Iya, bagi saudara-saudari yang Muslim, jikalau memang Nabi Isa Al-Masih itu hanya sebagai Nabi, itu kami junjung tinggi, kami hargai. Tetapi bagi kami yang Kristen, itu adalah Allah dan juga manusia. Jika ditanya memang data, fakta, sejarah, kami bisa memberi banyak bukti terkait itu begitu. Tetapi sayangnya di dalam platform media TikTok seperti ini banyak orang yang dengan kegeramannya, dengan kegelisahannya naik begitu saja mencoba menjawab, mencoba mendebat, tetapi tanpa data-data yang terkumpul, data-data yang kuat begitu, sehingga menimbulkan pemahaman juga kepada saudara-saudara kita yang Muslim yang awam yang mungkin hanya sebagai pendengar dari diskusi kita. Itu yang kemudian saya pikir perlu kita khawatirkan, Bang, sebagai orang yang mungkin terpelajar, orang yang memahami. Saya sendiri juga belajar tentang Islamologi, tentang Kristologi, tentang hermeneutika kitab suci. Jadi banyak hal, bahkan doktrin-doktrin lainnya yang saya pelajari. Termasuk tentang kematian begitu. Bang, salah satu yang saya resahkan juga ini kan yang menjadi permasalahan seperti ini, Bang. Tentang konsep Nabi Isa Al-Masih dalam kitab Al-Quran dan juga nama Yesus sendiri itu saja diperdebatkan apakah itu sama atau tidak. Ya, saya kira memang kita perlu memang wawasan yang lebih luas, yang maksudnya mengumpulkan data-data, belajar banyak hal untuk membuat pemisahan bahwa ajaran seperti ini memegang konsep yang satu ini, sedangkan ajaran yang ini memegang konsep yang seperti ini. Yang didiskusikan adalah ya, silakan Bang Juma tanggapin, kelamaan itu Bang Abang ngomongnya. Iya, baik. Jadi gini, Bang, saya terima kasih banyak ya atas kekhawatiran saudara saya ini. Kalau Anda khawatir dengan keadaan seperti ini, saya justru khawatir kalau di antara Islam dan Kristen itu ya tidak memahami sejauh mana kemudian kevalidan, kesahihan, kebenaran tentang agamanya, sehingga ia mati di dalam beragama tanpa benar-benar mengetahui bahwasanya inilah agama yang benar, dan itu kemudian diajarkan kepada anak istri. Saya lebih khawatir ketika saya berislam tanpa mendapatkan poin kebenaran Islam, dan itu saya ajarkan kepada anak istri saya, mati dalam keislaman dan ternyata Islam itu adalah agama yang tidak benar. Demikian juga saudara harusnya khawatir ketika anak istri saudara, orang tua saudara menjadi Kristen dan mati dalam kekristenan, ternyata poin kebenarannya tidak ada di Kristen. Karena itulah kemudian Islam dan juga Kristen harus dibedah di meja akademisi seperti yang kita lakukan sekarang. Anda harusnya gembira, Anda harusnya senang. Kenapa? Kebenaran agama Anda diuji, kebenaran agama kita Islam diuji. Saatnya lah kemudian kita melihat dari sudut pandang logika akal sehat mana yang benar di antara dua agama tersebut. Kenapa? Tidak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satunya yang sesat dan yang satunya adalah benar, pasti ada. Nah, celakanya kalau kemudian ternyata kesesatan itu jatuh di Kristen, apa Anda mau membiarkan anak istri Anda itu kemudian untuk mati di dalam kekufuran, mati dalam kesesatan, mereka kekal di neraka? Anda mau? Kalau saya nggak mau. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan saya yakin Kristen itu benar, dari aspek mananya? Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal kitab Kristen, Yesus tidak mengenal pemuka-pemuka Kristen, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap agama saudara. Lalu kebenarannya dari aspek mana yang Anda bisa mengatakan bahwa agama Anda adalah agama yang paling benar? Kemudian Anda tenang duduk di rumah melihat anak Anda ke gereja, istri Anda ke gereja, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Saya lebih khawatir kalau Islam dan Kristen diam, tidak ada dialog. Adalah lebih baik kalau kita berdialog, meskipun di dalam dialog itu terkadang ada yang halu, ada yang asumsi, ada yang hanya bermodalkan doktrin dan dogma. Adalah lebih baik kita dialog
menggunakan data. Islam menyebut dirinya Islam. Nabi yang membawanya menyebut Islam. Al-Quran menyebut dirinya Al-Quran. Nabi yang membawanya menyebut nama Al-Quran, mengajarkan itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang Allah, dan Allah menjelaskan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak disifati oleh agama Anda. Kristen bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Kristen. Bible bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Bible. Paulus bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Cinta bertepuk sebelah mata, dan itu Anda harapkan anak istri Anda bisa terselamatkan dari ajaran seperti ini. Kalau saya, Bung, na'udzubillah semua na'udzubillah, itu saya anggap sebagai apa istilahnya, stand up komedi beragama. Baik, Bung. Agama. Baik, Bung. Oke, Baik, silakan, Bung. silakan. Apa menurut Bung itu kebenaran, Bung? Kebenaran itu adalah ketika sesuatu menjabarkan dirinya dan itu pas dengan logika akal sehat manusia. Itulah kebenaran. Oke, baik ya. Artinya bahwa kebenaran itu kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan yang akal dan kenyataan, wahyu, begitu Bang. ya? Akal dan Iya. wahyu. Akal dan Wahyu. kitab yang kita pegang. Iya, betul. Oke, saya kira baik. Secara filosofis memang manusia selalu objek dari intelijensi manusia itu adalah kebaikan, Bung, yang mengarah kepada kebenaran. Bung percaya dengan itu, Bung? Bahwa saya ulangi, objek dari intelijitas atau objek dari kehendak manusia itu adalah menangkap esensi atau kodrat dari adanya sesuatu. Contohnya, Bung sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, Bung memiliki intelijensi, memiliki kehendak. Jadi Bung tahu apa gunanya komputer, apa gunanya pisau. Dan jadi di situ dapat intinya, poinnya kebenaran itu di situ, Bung. Anda tidak bisa sembarangan menggunakan pisau membunuh orang lain. Karena Anda tahu secara manusia yang menciptakan pisau, tujuan atau eidos, makna beradanya suatu pisau itu adalah untuk membantu memotong bawang, memotong wortel dan lain sebagainya. Itu yang membuat Anda semakin masuk baik, begitu, Bung ya. Itu untuk menghantar kita kepada kebenaran itu, Bung. Baik, maka pertanyaan saya kemudian adalah wahyu atau akal. Siapa yang benar-benar bisa menangkap kebenaran yang sejati atau esensi dari kebenaran itu, jika memang Anda mengharapkan bahwa kebenaran itu eksis di dunia ini? Silakan jawab, Bung. Iya, jadi gini. Ketika kita berbicara mengenai hal yang baik, perlu dipahami kemudian bahwa baik belum tentu benar. Itu yang perlu saudara paham. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai wahyu, wahyu berarti terkait dengan kitab suci. Kitab suci itu kemudian ketika kita lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, maka di sana ada hikmah, di sana ada ilham. Maka poin dari hikmah dan ilham itu adalah jalan lurus kepada Dia yang telah menciptakan kita. Al-Quran menggariskan in huwa illa wahyu yuha. Ucapan yang diberikan oleh sumber iman yang ada kita imani kami sebagai muslim itu harus bersumber dengan klaim bahwa tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada orang yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin dalam agama. Bagaimana? Oke, Bung. Cukup. Bagaimana Cukup, dengan Bung. kitab Sampai saudara? Mimpi bisa dibilang kebenaran nggak? Maaf, Bung. Bagaimana Maaf, dengan Bung. kitab Saya saudara? Mimpi bisa dibilang kebenaran nggak? Mimpi itu kebenaran nggak? Maaf, Bung. Maaf, Bung ya. Mimpi Saya salah bisa sampai dibilang situ. benar nggak? Bang Mimpi Juma ya. bisa. Kalau yang mimpinya itu sebagai petunjuk dari pencipta langit dan bumi, bisa. Oke, Bung. Bung Bisa Juma, dibuktikan saya- nggak mimpi itu? Mimpi itu bisa dibuktikan nggak? Maaf, Bung. Sabar, Bang Luga. Oke, maaf. Gantian, Host, siapa yang Anthony gantian Maaf. dulu. Maaf, host, siapa? Siapa? Silakan host, tunjuk siapa yang berbicara, host. Bang Daripada Rane, kita Bang Rane. ngawur kan. Iya, Silakan. silakan. Terima kasih, Bung. Begini, Bung Juma, terima kasih terkait wahyu tadi itu. Ini yang kemudian
menjadi miss dalam pemikiran kita, logika kita sebagai manusia. Wahyu itu kan sudah di luar akal, itu wahyu. Jadi kami orang Kristen percaya bahwa kitab suci itu juga wahyu. Lalu apa yang diperdebatkan dari situ? Apa yang perlu diperdebatkan dari kitab suci? Karena kemudian kan kembali kepada iman kan, Bung. Contohnya kitab suci Anda. Bagaimana Anda bisa menerima itu secara nalar dan logis? Sedangkan kitab suci Anda itu menuntut iman untuk mempercayai bahwa kitab suci itu adalah benar-benar bersumber dari Allah. Sama juga dengan yang di Kristen. Kitab suci itu adalah wahyu. Baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, baik dari kitab Kejadian sampai wahyu, itu adalah wahyu. Salah. Yang artinya salah. Sabar Bang Luga, sabar Bang Luga, sabar Bang Luga. Iya, sabar Bang Luga. Keempat Injil itu bukan wahyu. Sabar Bang. Enggak, saya harus nanti kita uji Bang, nanti kita uji. Gantian bicaranya ya. Gantian bicaranya ya. Ya sabar Bang, biar teman Anda dulu Bang. Iya. Nanti kita uji. Wah, masalahnya nanti kita uji mana yang asli. Silakan Bang Anonim. Iya. Baik, kebetulan saya membaca komentar di bawah karena saya mengatakan bahwa wahyu kitab suci kami juga wahyu. Ada yang berkomentar di bawah mau menyamakan Al-Quran dengan kitab suci Kristen. Tidak, saya tidak menyamakan. Konsep tentang wahyu itu kan sudah di luar akal, yang artinya menuntut iman, Bung. Menuntut iman, Bung ya. Ini sepertinya Luga Tambunan ini sepertinya menyala terus. Ada yang perlu diperdebatkan, Bung, atau ditanya, didiskusikan, silakan, Bung. Daripada saya bicara, Anda menyala terus, agaknya tidak enak. Tadi Alkitab itu tidak semua wahyu. Oh, Alkitab tidak semua wahyu. Alkitab itu tidak semua wahyu. Kamu salah ngomongnya. Berarti Anda bukan Kristen. Tidak. Berarti Anda bukan Kristen. Salah kamu. Kok jadi bukan Kristen? Kamu yang salah. Kamu yang salah. Alkitab itu ada kesaksian. Kesaksian dengan wahyu beda. Kalau kesaksian itu, kalau wahyu itu mimpi dan penglihatan, goib sifatnya. Tapi kalau kesaksian sifatnya nyata. Nah, si Juma ini dari dulu bermain goib. Dulu ya, sesi merengeknya sepertinya bisa ditunda dulu. Bukan merengek, artinya nanti kalau di debat terbuka lo nggak bisa begitu. Karena bikin debat terbuka juga kan lo kagak bisa. Cuma bikinnya kan kayak gini-gini doang. Ayo pembahasan lah, jangan muter-muter. Hanya orang lagi ngomong diturunin suka-sukanya gitu. Jangan, bukan ngerengek, kasihan elunya. Mulai belajar dari sekarang. Belajar, nanti kalau udah di debat terbuka nggak bisa lagi begitu. Habis sudah. Kita gitu, harus belajar dari sportif gitu. Supaya gue lagi melatih kalian cara berdebat. Kita fokus yang sekarang aja dulu. Kalau soal nanti itu, gue lagi melatih kalian dalam berdebat. Gue udah Juma belum pernah debat terbuka loh. Juma belum pernah debat terbuka. Tanya masih Juma, pernah nggak dia buka? Sering. Saya udah 8 kali debat terbuka. Ya kalian itu. Sering apaan sih? Juma nggak pernah debat terbuka. Orang masih Bang Luga itu dialognya dapat fulus depan kamera. Saya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam debat di mall. Itu non-stop. Itu tidak sering kulakukan dengan teman-teman dari lulusan S2 teolog. Dan itu tidak mau disiarkan, tidak mau kemudian direkam sampai dia ngamuk-ngamuk nangis. Mereka nggak mau malu. Itu Bang, beda dengan Bang Luga. Habis itu Bang Luga terima amplop kan? Jujur Bang. Karena ada amplop. Kok terima amplop? Ada amplop. Abang datang, kalah tidak kalah. Yang penting hadir. Bukan itu poinnya. Memberikan ilmu atau tidak memberikan ilmu. Yang penting begitu pulang terima amplop. Yang bikin gunung di Makassar, lo jualan. Lo nyari duit dari jualan. Amplopnya hanya 50. Bentar Juma. Kamu itu kan pedagang. Kamu nyari duit dari berjualan, buka wisata. Kamu dapat duit dari situ. Nah, kalau nabi memang wajib hidup dari penginjilannya.
dari perpuluhan, wajib itu. Nah, gitu dong. Kalau pedagang kan hidup dari jualannya. Nah, dengarkan Iya dong. tuh, Bang Iya kan. Anonim, Cuma kan beliau ini pedagang nabi. dan apologet. Jadi jangan macam-macam sama nabi. Ntar dikutuk jadi batu tawas, botol rasa. Ya kan Bang Luga? Ya, kalau nabi itu memang harus hidup dari kenabian, hidup dari penginjilannya. Kalau Juma kan pedagang, tidak bisa dibilang ustaz. Emang dia pedagang kok, pedagang tapi 50% mungkin. Tes urin dulu ini BNN. Ini udah nggak beres ini, kok udah nggak sehat lagi nih. Kau tes urin kemarin aja lo ketemu gua lo cute lo. Pas ketemu gua langsung menunduk mulu mukanya. Bung Luga. Masa ketemu gua mukanya. Bung Luga seperti ini, Bung. Jika Anda diam dulu lah, bro. Tunjukkan dulu etika pengikut Kristus. Masih seperti ini di hadapan orang lain dengan sikap Anda bukan yang tidak etika, etis. ini tadi acara kami. Kamu diam dulu. Ini acara kami tadi. Saya udah lama. Sebelum kamu naik saya udah sejam di sini. Iya, saya kamu menonton. kan baru Saya menonton, Bung. Saya menonton. Iya, makanya kalau kamu tahu pembahasan kami tadi, tolong dulu jangan dipotong dulu pembicaraannya. Gitu loh. Baik, sekarang saya kira yang kamu omongin juga nggak jelas. Kamu aja masih nyembah patung. Ya kamu aja masih nyembah patung. Ngapain kau ngajarin orang? Oh, kamu aja masih nyembah patung. Tuh kau ngajarin orang. Makanya saya nggak suka dengerin kamu karena kamu masih nyembah patung. Ya udah turunlah. Umat patung turunlah. Terima kasih. Ya umat patung turun dulu lah. Saya kira lebih baik ke bersin ya patungnya. Ya, terima kasih. Bagaimana host? Bang Juma. Ya, dilap-lap dulu patungnya. Bagaimana Bang Juma, Bang host, kesempatan saya berbicara atau kita serahkan ke Bang Luga ini? Bang Luga. Ya udahlah, silakan. Ini dulu Bang, diluruskan dulu tuduhan Bang Luga itu, Bang. Iya, luruskan. Itu enggak bagus didengarkan sama yang lain gitu. Masa orang sesama Kristen dibilang nyembah patung gitu. Bang Luga. Mungkin kalau seperti itu kita memang dia menyembah Maria. Bang Luga biarkan dijelasin dulu, Bang. Dia kalau pernah ke Tugu Pancoran dia akan tahu apa makna. Tapi kenapa ya? Dari Tugu Pancoran itu. Bang Juma, kalau saya mengatakan si ini penyembah patung, kenapa hati saya suka cita ya? Jangan kayak gitu. Kok hati saya kayak berkobar-kobar gitu. Makanya saya semangat banget gitu loh. Kenapa saya bilang? Karena tadi pada waktu dia ngomong, yang saya rasakan bukan Roh Kudus, tapi jin yang ada di dalam diri dia. Makanya saya nggak suka dengan dia ngomong. Makanya saran saya sih mending lu turun aja, bro. Bersihin dulu patung. Bang. Patung juga perlu dibersihin. Anda juga menyatakan tadi Anda itu memiliki roh iblis. Iya, keyakinan ini saya bilang kan, keyakinannya dibawa aja dulu karena patung-patung kan harus perlu dibersihin. Capek saya dengerinnya. Ya udah nyediain waktu loh ini. Bang Luga, begini, saya butuh dari teman Kristen juga untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Bang Luga yang mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa, tapi dari Roh Kudus. Itu perlu diluruskan karena itu adalah hal yang baru dan menggelikan bagi saya. Kenapa? Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan sekali ya. Saya jelaskan dulu sekali lagi ya. 30 detik, Bang. Karena Yesus mengakui bahwa kuasa diterima itu datangnya dari Bapa, bukan dari Roh Kudus saja. Nah, sementara Bang Luga mengatakan tidak ada kuasa dari Bapa, semua kuasa itu dari Roh Kudus. Ini Anda sedang menghujat Yesus ini. Silakan. Enggak, kuasa itu hanya dari Roh Kudus. Kuasa itu hanya dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Makanya kami umat Islam tidak pernah percaya kalau abang ini nabi. Kenapa? Bible aja Anda nggak pernah pelajari. Itu loh. Baca Yohanes 17, Bang. Kamu tidak begini loh. Begini ya. Ya, begini, Bapa memberikan kepada Yesus kuasa, betul. Tapi kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus itu dalam bentuk Roh Kudus. Nah, kan sebentar dulu, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Sebentar dulu ya, perhatikan. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus
Itu betul. Tetapi kuasa itu bukan kuasa diberikan begitu, bukan. Diberikan adalah Roh Kudusnya yang diberikan kepada Yesus. Lalu di dalam Roh Kudus itulah sudah ada kuasa itu. Jadi cara memberikannya seperti itu. Bukan Bapa punya kuasa lalu diberikan kepada Yesus kuasanya, bukan seperti itu. Tapi di dalam Roh Kudus itu sudah ada kuasa. Makanya Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadi Roh Kudus itulah yang memproduksi kuasa itu, bukan Bapa memproduksi kuasa dalam dirinya. Saya kasih contoh. Yang memproduksi darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu adalah jantung, bukan pikiran. Jantung yang memompa dan menghasilkan darah ke seluruh tubuh, bukan pikiran. Nah, Bapa itu adalah pikirannya yang memerintah. Dia menyuruh Roh Kudus, betul. Dia menyuruh Yesus, betul. Tetapi kuasa yang ada di dalam Roh Kudus itu diproduksi di dalam Roh Kudus itu sendiri. Bukan Bapa yang memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Karena sumber kuasa itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ini yang perlu kamu pahami tadi. Yang terputus omongan saya. Sumber kuasa dipotong sama itu 3 dari pendeta. Sumber kuasa itu dari Bapa, Bang Luga. Tidak, salah besar itu. Telah tibalah saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus atas segala yang hidup? Iya kan saya bilang, kronologinya Anda harus tahu Juma. Pemberian kuasa itu dalam bentuk Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memproduksi kuasa itu, bukan Bapa memberikan kuasa kepada Yesus lalu Yesus bikin mujizat. Nggak seperti itu kronologinya. Kronologinya harus tepat. Bapa memberikan Roh Kudus kepada Yesus dan Roh Kudus itulah sumber kuasa. Jadi bukan Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana Roh Kudus menerima kuasa? Coba jawab. Dari Bapa pastinya. Salah. Tamat udah, baptis aja deh. Lalu dari mana? Itu aja salah jawab. Lalu dari mana? Sementara sekali lagi saya tanya ya. Dengarkan. Dari mana? Sekali lagi saya tanya. Dari mana Roh Kudus menerima kuasa? Dari Bapa. Salah. Oh, salah pula. Berarti harus dicoret. Yohanes 16 itu dihapus. Yohanes 16 dihapus dari Bible gitu. Dihapus. Makanya saya bilang Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia memproduksi kuasa itu sendiri di dalam dirinya. Bapa itu cuma dengerin, Bapa itu kerjanya cuma nyuruh. Dengerin. Bapa itu kelebihannya Bapa, dia nyuruh-nyuruh doang memang. Itulah kelebihan Bapa, makanya dia otak. Dia nyuruh-nyuruh, tapi yang disuruhnya itu yang punya kuasa, bukan dirinya. Bang Luga, lo harus tahu kronologinya. Bang Luga, bahaya lo, bisa masuk neraka lo. Ini Bang Luga nggak bisa ngomong kita. Yesus mengatakan apa Bang? Adalah lebih baik aku pergi, ya kan? Dan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Benar nggak? Bahwa Roh Kudus yang datang, Roh kebenaran yang datang adalah pribadi yang diminta Yesus kepada Bapa. Nah, berarti apa? Roh Kudus ini berasal dari mana? Dari Bapa. Iya, betul. Artinya, makanya kan saya bilang. Dengarkan Bang. Lalu ketika Roh Kudus ini datang, dia memimpin pada setiap kebenaran. Sebab Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya. Tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ayo. Oke. Artinya dengar. Artinya berkata-kata pun Roh Kudus itu tidak bisa. Harus yang didengarkannya saja dari Bapa yang harus disampaikan. Berarti dia tidak memiliki kuasa. Begini loh Bang, gini ya. Kan saya bilang Bapa itu pikiran. Pikiran ini kan kerjanya ngontrol, nyuruh. Kerjanya pikiran cuma ngontrol, nyuruh. Selain daripada itu nggak ada lagi. Makanya saya bilang Bapa itu kan. Lalu pikiran ini akan menuntun. Sebentar dulu. Pikiran ini akan menuntun roh.
Roh ini akan tunduk kepada pikiran. Iya. Tetapi tenaga itu dihasilkan oleh roh, bukan oleh pikiran. Makanya tenaga itu ada di tangan. Berarti Bapak lebih berkuasa daripada Roh Kudus. Benar nggak? Bapak, betul. Bapak. Udah selesai berarti. Sebentar. Dia bukan Tuhan. Kan ada yang lebih berkuasa dari dia, Bang. Kalau Roh Kudus begini ya, kalau Roh Kudus meminta kuasa kepada Bapa, maka Islamlah yang benar. Islam yang benar. Karena Roh Kudus minta kuasa kepada Bapa, Yesus juga minta kuasa kepada Bapa. Islamlah yang benar. Tetapi yang jadi masalah, Roh Kudus itu menghasilkan kuasa dari dirinya sendiri, bukan dari Bapa. Enggak. Makanya kisah 3 ayat Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Kisah 1 ayat 8. Dari Roh Kudus itulah sumber kuasa itu. Pada waktu malaikat Gabriel menemui Maria, dia bilang apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya kuasa Allah yang Maha Tinggi itu tinggal di dalam Roh Kudus, bukan tinggal di dalam Bapa. Bapak itu cuma memimpin. Bukan gitu, Bang. Udah mulai goncang nih, Bang Dio. Goncang ini. Benar. Anda membaca Lukas 1 nomor 36. Benar kan? Atau nomor 35. Di situ sangat jelas dikatakan malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Theos Bapa yang Maha Tinggi akan menaungi. Kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Iya, artinya Roh. Dengar. Kuasa Roh Kudus atau kuasa Bapa? Ayo. Iya, bilangnya tetap kuasa Bapa karena kan ketiganya itu satu. Aduh, ujung-ujungnya kan ketiganya satu. Bang Luga kan Bapak itu adalah pikir. Sebentar ya. Oke ya. Sedikit lagi aja nih, biar mumpung gua lagi waktu gini. Karena gini loh. Bapak ini memiliki kuasa. Bukan dari dirinya kuasa itu. Bapak memiliki kuasa itu terkandung di dalam yang namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini seperti orang yang memproduksi kuasa dia. Seperti biang yang menghasilkan kuasa, seperti mata air. Iya. Jadi Roh Kudus inilah yang menghasilkan kuasa itu. Sebentar. Makanya wujud Roh Kudus itu beda. Dia bentuknya 7 obor. Kenapa dia bentuknya api? Karena api itu adalah sumber kuasa. Mulai. Api itu tidak menerima api lagi karena dirinya sendiri sudah kuasa. Makanya wujud Roh Kudus itu 7 api. Api itu adalah sumber kuasa. Nggak mungkin yang sumber kuasa minta pertolongan dari kuasa yang lain. Orang dia aja udah api terus minta api lagi. Api yang mana lagi yang dia minta? Bang Luga. Makanya Bapak itu kerjanya cuma mengutus, tapi bukan memberikan kuasa. Artinya memberikan kuasa itu memang karena mereka ketiganya adalah satu. Bahasanya adalah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Tetapi yang diberikan kuasa kepada Yesus itu adalah Roh Kudus yang dikasih bulat-bulat kepada Yesus. Nah, di dalam Roh Kudus inilah kuasa itu memancar sendiri. Jadi makanya, kembali ke satu pertanyaan, Bapak bisa nggak menciptakan langit dan bumi tanpa Roh Kudus? Bisa nggak? Iya, coba lihat di dalam Kejadian itu apa yang tertulis. Berfirmanlah Allah. Tidak bisa. Jadilah terang. Nah, Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya di mana? Ayo. Makanya perhatikan ucapan Yesus ya. Matius 12 ayat 28. Yesus berkata apa? Matius 12 ayat 28. Yesus berkata, Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Yesus tidak bilang aku mengusir setan dengan kuasa Bapa. Yesus harus merinci. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus yang 7 obor itu. Iya. 7 obor ini adalah sumber kuasa, makanya wujudnya adalah api. Tapi Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa selain. Nah, sekarang kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak bisa menciptakan langit dan bumi daripada kekuatan yang diberikan dari Bapak. Kan gitu, Bang. Al-Quran juga menerangkan
seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Isa Saya kasih bin contoh Maryam lagi ya. bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Nabi Isa itu memang diberikan mujizat-mujizat dan kemudian diperkuat dengan Roh Kudus. Memang itu betul. Tapi Roh Kudus ini adalah pesuruh. Nggak ada, Dek. Tutup dia. Sini. Nah, Roh Kudus yang tutup. Jadi kemudian ketika diterangkan dalam surah Al-Baqarah itu sudah sangat jelas itu. Karena umat Islam mengakui dan tidak memungkiri. Gitu loh Bang Luga. Tapi kedudukan daripada Roh Kudus ini hanya pesuruh. Dia makhluk, dia utusan, dia ciptaan. Oh tidak Bang. Gitu Bang. Tidak. Perhatikan ucapan Yesus, dia mengatakan di sini, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Oh, kenapa begitu mengerikan? Siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus sehingga menghujat dia tidak? Oh salah. Loh, masa orang menghujat malaikat itu banyak orang yang menghujat malaikat tapi diampuni sama Tuhan. Tapi kalau menghujat Roh Kudus itu kenapa sampai tidak diampuni? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Gak boleh Bang, karena Roh Kudus itu adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan yang datang ke dalam dunia menuju kepada seorang nabi yang mengajarkan sesuatu terkait dengan apa yang diterima dari Tuhan. Makanya Roh Kudus itu tidak boleh dihujat. Kenapa? Karena dia bukan jin, dia bukan setan. Dia adalah utusan berupa malaikat yang datang kepada para nabi untuk mengajarkan wahyu dari ilahi. Tidak boleh dihujat. Tidak boleh. Nah, salah satu contoh penghujatan terhadap Roh Kudus adalah ketika menghujat ucapan-ucapan para nabi, yang mana ucapan itu bersumber dari sumber ilahi. Seperti itu Bang. Sama seperti orang yang menghujat Al-Quran, itu sama halnya dia menghujat. Sebentar. Nah, jadi begini, kenapa saya mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan? Satu, Roh Kudus itu bisa masuk ke perutnya Elizabeth. Pada waktu Yohanes Pembaptis di perut-mamanya, dia dikatakan sudah penuh Roh Kudus. Lalu pada waktu Simpson di perut mamanya, dia penuh Roh Kudus. Yesus pun di perut mamanya. Pertanyaannya, kalau 7 miliar orang penuh Roh Kudus, Roh Kudus bisa masuk itu kepada 7 miliar orang dalam waktu yang sama, jam yang sama, tapi dia tidak bisa dibatasin oleh ruang dan waktu. Itulah membuktikan bahwa Roh Kudus itu omnipresence, maha hadir. Misalnya gini, di dalam nama Yesus Luga menyembuhkan orang di Bekasi, dalam waktu yang sama di Amerika orang di dalam nama Yesus sembuh. Pertanyaannya, kok bisa? Karena Roh Kudus itu maha hadir, dia bisa hadir di alam semesta. Tapi kalau Jibril, dia tidak maha hadir. Kalau dia ingin ke Amerika, dia butuh waktu 1 jam. Kalau dia pengen ke sorga, dia butuh waktu 2 jam untuk pergi ke sorga. Tapi kalau Roh Kudus tidak. Di seluruh dunia, dia bisa ada. Kita bisa nyebut nama Yesus, Roh Kudus turun. Dan bisa dia melakukan mujizat di situ. Dalam waktu yang sama juga di Amerika, di Afrika, bahkan di surga pun sama. Itu artinya bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Dia tidak terbatas, dia maha hadir. Dan ditambah lagi sama yang tadi ya, nggak usah saya ulang-ulang lagi. Bahwa kamu pelajarin Juma ya, kamu pelajarin nanti Alkitab kembali lagi, bahwa Roh Kudus itu tidak pernah meminta kepada Bapa kuasa. Dia cuma diutus oleh Bapa. Dia diarahkan oleh Bapa, betul, bahwa dia tidak akan berkata-kata dari dirinya, bahwa dia akan melakukan apa yang didengarnya. Betul, perintah memang diikutin, tapi kalau kuasa, Roh Kudus tidak pernah meminta kuasa kepada Bapa, karena sumber kekuasaan itu adalah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah satu, karena sifat dan pribadinya adalah sifat Tuhan. Ya kalau sifat makhluk kan tertutup, dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya Luga mau ke Jakarta, butuh waktu 1/2 jam dari Bekasi. Malaikat Gabriel mau ke Cina misalnya, dia butuh waktu misalnya 2 jam terbang dulu dia. Kalau dia nggak terbang, dia nggak mungkin nyampe. Tapi kalau Roh Kudus, dia bisa ada di seluruh alam semesta dalam waktu yang sama. Nah itu. Nah kamu pelajarin lagi. Benarkah Roh Kudus itu tidak minta kuasa kepada Bapa dan dia memproduksi kuasa itu di dalam dirinya? Nah, gue percaya akan banyak jutaan orang akan datang menyembah Yesus karena memang Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan dan Roh Kudus adalah rohnya Yesus, berarti Yesus benar firman
dan lo keok. Dan kalaupun lo tidak mau percaya, ya biar lo aja lah ke neraka sendiri. Nggak bisa gitu bang, itu angan-angan anda aja, karena anda nggak paham tentang kitab. Al-Quran menjelaskan kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq Bang Juma. liyuthabbit alladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Iya, silakan. Bang Juma, saya izin bicara bang. Oke, silakan. Izin ya. Baik, saya tidak akan mendiskreditkan, menyepelekan ataupun menyinggung saudara Luga Tambunan. Saya mohon maaf, kita benar-benar beda konsep, beda keyakinan bang. Itu pertama. Cuman saya percaya bahwa perkataan kitab suci, jika ya katakanlah ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Saya percaya, pegang teguh itu bang, begitu ya. Saya katakan tidak tahu kalau memang saya tidak tahu, begitu. Jadi begini, masuk ke konsep patung tadi itu bang. Dari kalau misalnya saya baca juga komen typing orang di bawah, kenapa tidak marah, tidak tersinggung kalau dihina? Ya bagi kami itu, ya kalau kami tidak menghina patung, buat apa marah? Kalau kami tidak menyembah patung, buat apa marah? Seseorang yang marah, dia akan marah. Seseorang akan marah ketika dia itu berusaha untuk menutupi kebenaran yang senyatanya kan. Kalau orang dituduh berbohong, dia akan berusaha menutupi itu dengan kemarahan. Ketika orang menghina dia, menuduh, itu caranya untuk menutupi. Tetapi keyakinan saya tidak seperti itu. Patung sama seperti yang kita temukan misalnya di Tugu Pancoran, ada prasasti-prasasti yang lain, ada patung-patung yang kita temukan banyak di Indonesia ini. Nah, untuk apa dibuat itu? Untuk pengenangan kan. Itu juga dalam gereja Katolik. Mungkin di kamar saudara-saudari semua banyak foto, banyak lukisan. Nah, itu apa gunanya itu? Itu untuk membantu Anda, untuk mengenang Anda dengan orang yang ada dipajang di foto itu kan. Bukan malahan untuk menyembah dia. Banyak patung-patung dalam gereja Katolik, bahkan patung-patung orang kudus. Bukan, kami tidak menyembah itu. Kami menghormati. Pertanyaannya bang, itu. yang sama. Itu ya. Ya udahlah, kalau mau ke neraka aja lah. Nggak apa-apa, nggak usah dibela juga nggak apa-apa kok. Saya juga nggak marah kok. Yang mau ke neraka itu aja. Oke, terima kasih Bang Duga. Nggak usah bahas itu, nggak bahas itu. Mau ke neraka juga nggak apa-apa kok. Saya udah lepas kamu ya. Oke, terima kasih Bang Duga ya. Semoga sehat selalu Bang Duga. Saya sudah jadi bingung pembahasan. Jadi kembali lagi kepada yang tadi ya. Bang, itu masih giliran saya bang. Ya, jadi kembali lagi ke yang Kamu berisik sekali dari tadi, Luga. Biarkan orang bicara dulu. Ini untuk kita semua ya. Secara khusus juga untuk orang-orang atau saudara-saudari yang berada di bawah. Dalam konsep kekristenan itu, sejarah gereja ada namanya skisma itu ya. Skisma barat dan timur itu. Di situ juga terjadi perdebatan seperti yang maksudnya telah terjadi di room ini. Perbedaan antara konsep Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa dari Allah Bapa lah turun Roh Kudus, Yesus dan Roh Kudus. Tetapi ada yang justru mengatakan bahwa dari Allah Bapa lah, dari Allah Bapa dan Putra lah turun Roh Kudus. Itu saya kira perlu dipelajari lebih dalam bagi saudara-saudari yang ingin tahu tentang kebenaran mengenai konsep yang tiga itu ya. Itu ibaratnya seperti segitiga Bung, digambarkan segitiga sama kaki itu kan. Jadi Bapa itu di puncaknya, jadi Yesus katakanlah di sebelah kiri, jadi Roh Kudus di sebelah kanan. Artinya bahwa dari Bapa yang segitiga paling puncak itu, sudut paling puncak, turunlah Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Ada itu di ajaran yang sebaliknya, itu dibalik apanya bang? Segitiganya. Jadi sudut yang di atasnya tadi itu jadi berada di bawah tuh. Jadi sebelah kiri atas itu Allah Bapa, sebelah kiri kanan itu
Allah Putra yaitu Yesus, lalu kemudian paling bawah itu Roh Kudus, yang artinya dari Bapa dan Putra lah turun Roh Kudus. Itu beda Bang ya. Untuk ini ada kuliah panjang untuk itu Bang. Ada beberapa SKS. Jadi saya hanya memberitahu konsepnya perbedaan. Jika memang ada perbedaan konsep seperti ini, saya tidak menyalahkan konsep yang lain. Saya katakan ya oke, boleh sejauh itu, tetapi tunjukkanlah bahwa memang apa yang mau Anda kunjukkan, apa yang mau Anda usung itu ke publik, ya setidaknya beretika lah, begitu kan. Sampaikan dengan manusia yang bawa Anda beradab itu. Lalu kemudian udahlah bro, turun aja lah, berisik banget lo dari tadi, apa yang ngomongin nggak jelas. Terima kasih Bang, terima kasih. Turun aja lo, keluarin dulu jin lo ah. Berisik banget yang diomongin juga nggak tahu apa, orang kayak orang gila lo. Siapa yang mesti turun lah, turun, panggil si Maria lagi. Siapa yang mesti turun? Saya atau Bung? Kau turun sendiri, dipanggil si Maria kau. Kau yang Maria yang panggil kau. Oke Bung, terima kasih Bung ya. Kalau misalnya saya sampaikan berikutnya, maksudnya terkait juga pemahaman yang seperti itu juga. Poinnya saja kita langsung, perlu poinnya saja. Bang. Poinnya aja, jadi nggak muter-muter Bang. Poinnya aja nanya apa-apa gitu. Atau saya mau kasih poin. Saya mau kasih poin. Makanya jangan nyembah patung, ngomongnya gas. Sudah, poinnya adalah begini. Kalau yang saya tangkap dari pernyataan Bang Anonim, poinnya sederhana saja, bahwa ternyata produk Kristen itu belum final, produk Yesus itu belum final, dan Islamlah yang memfinalkannya. Karena gitu aja. Udah selesai kan? Itu poinnya. Oh, itu silogisme yang salah. Silogisme Enggak, yang salah. Itu poin. Ya, kita kembali ke logika yang benar, Bung. Bisa saja silogis itu sudah silogismenya saja. Udah, diam aja tak. Apa kaitannya silogis? Enggak ada kaitannya dengan silogis. Pokoknya dulu, Bapak Tung Zuruna ngerti silogisme enggak? Udah dibilang Anda jangan bawa istilah, jangan coba-coba bawa istilah yang memang belum difahami. Nanti salah penempatan istilahnya, jadi salah. Mari kita berbicara tentang yang Anda ragukan dari saya. Bukan, pertarungan kalian berdua itu membuktikan bahwa produk yang dihadirkan oleh Yesus itu belum final, dan Islam yang memfinalkannya. Itu aja poinnya, sederhana, nggak perlu panjang-panjang. Simple, Itu kan dari Bung, bukan dari saya, Bung. Dan bukan juga jadi fakta, saya kira bukan dari saya, itu bukan fakta. dari fakta. Kalau misalnya fakta, tunjukkan data-data sebanyak mungkin perihal itu, bahwa Islamlah yang menjadi finalisasi dari Kristen, begitu. Nah gitu, udah kelar. Tinggal Bang Juma, silakan Bang Juma. Diam, kau lu gak diam. Bang Juma, silakan. Saya katakan tadi. Dinda net plus saja dulu. Oh, yang plus ya udah silakan. Iya, silakan. Iya, jadi bahkan dalam wilayah internal mereka itu masih banyak begitu ya urusan-urusan yang fundamental yang sangat penting, contohnya urusan ketuhanan saja masih belum selesai begitu. Tapi kalau ditanya Islam begitu ya, hanya perbedaan soal-soal yang lain saja, tidak ada berkaitan dengan Tuhan justru, karena kami sudah selesai persoalan itu gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristen itu adalah produk yang sudah final, yang berhasil, mohon maaf ya, produk gagal itu menurut saya pribadi ya, produk gagal. Kenapa? Karena pada saat diuji dia tidak memenuhi syarat, itu aja. Banyak syarat-syarat yang nggak dipenuhi. Mau bicara soal apa? Kitab suci. Dia bisa dikatakan sebagai kitab suci, salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah kitab itu terjaga, gitu loh. Sejak kapan umat Kristen itu punya kitab bukan yang kitabnya terjaga, nabinya bisa bangkit gak? Arti suci itu adalah terjaga. Ini kenapa teriak-teriak ini? BNN dulu, coba tes urin dulu, baru ngomong sama saya. Sebelum tes urin janganlah. Lanjut Bang. Iya, jadi salah kata suci itu artinya terjaga, itu dulu satu syaratnya. Kemudian bicara soal Tuhan, waduh macam-macam lagi. Yang ada Tuhan jejer 3, jejer 2, 1 tapi tidak setara, setara tapi 1, 3 tapi 1, 1 tapi 3, macam-macam aja. Jadi gak jelas begitu ya, ngambang sebenarnya produk-produk ini. Tetapi dipaksakan begitu, dipaksakan dengan apa? Dipaksakan dengan seolah-olah kalimat perumpamaan. Maka kalau sudah ada kalimat perumpamaan, siapapun yang mengartikannya boleh. Selama itu salah satunya adalah kelompok yang memiliki otoritas mayoritas misalnya. Mayoritasnya siapa? Bapak-bapak gereja gitu. Jadi apa fungsinya itu? Rasul-rasul itu apa fungsi-fungsinya itu? Produk kalian itu tergantung dari hasil rapat besar itu, baik itu Konsil Nikea, Kalsedon,
dan lain sebagainya. Itu produk yang kalian pakai, gitu loh. Jadi bukan produk murni dari Tuhan. Maka saya bilang, bahkan Yesus pun berkata demikian juga. Banyak yang belum dia sampaikan dan kalian belum mampu untuk menerimanya. Siapa yang menyampaikannya setelah itu? Ya sudah, Islam selesai, final. Apalagi udah, karena Islam sudah memenuhi syarat. Begitu loh, syarat apapun yang diminta Islam memenuhinya. Ada selesai ya. Oke. Bang Juma mau nambahin, Bang Juma, bentar Bang. Bung Neblus. Bang Juma mau nambahin. Ya, itulah makanya tadi di awal saya katakan bahwasanya terhadap saudara anonim, kenapa harus ada dialog? Ya karena sejatinya kalau kita sayang anak istri, kita harus mencarikan jalan kebenaran itu, bukan hanya doktrin dan dogma. Dan aspek kemudian untuk menemukan pilar kebenaran itu ya akal dan wahyu. Itu dia. Ketika kita berbicara mengenai wahyu, maka kita berbicara mengenai kitab suci. Apa yang tertera di sana? Ternyata Tuhan minta, misalnya nih, persembahan darah hewan. Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi minta persembahan darah hewan. Ini wahyu, Bung. Ini wahyu. Tapi seketika kemudian, ketika berbicara tentang wahyu yang ada dalam kitab saudara, yang Anda katakan wahyu, ternyata di sana yang dipersembahkan darah manusia. Lari kepada akal, itu nggak diterima oleh akal. Apapun itu, terkecuali hanya diimani secara doktrin dan dogma, asal percaya. Nah, apakah kemudian rasa sayang, cinta kepada anak istri ini bisa kita buktikan, kita wujudkan dengan berkongko-kongko di dalam kesesatan seperti itu?